Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Irna Andayani. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi kimia kelas 12, yaitu tentang hukum Faraday. Sebelum menyampaikan materi, ada baiknya kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pembahasan materi ini. Yang pertama, Ibu harapkan peserta didik dapat menghitung jumlah listrik yang digunakan pada peristiwa elektrolisis. Yang kedua, Ibu harapkan peserta didik dapat menerapkan hukum Faraday dalam peristiwa penyetuhan. Hukum Faraday. Faraday menjelaskan penemuan tentang aspek kuantitatif dari elektrolisis yang akhirnya menghasilkan dua hukum elektrolisis. Aspek kuantitatif yang dimaksud dalam sel elektrolisis berupa massa zat hasil, volume gas hasil, jumlah mol elektron, kuat arus, dan waktu elektrolisis. Kedua hukum yang diperoleh dibagi menjadi hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Rumusan hukum Faraday. Hukum Faraday 1 berbunyi sebagai berikut. Massa zat yang didapat pada elektroda ketika proses elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Sehingga rumusannya W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Di mana W adalah massa zat yang dihasilkan dengan satuan gram. E adalah massa ekivalen. I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Hukum Faraday 2. Massa zat yang dihasilkan dalam suatu elektroda yang muncul selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen dari zat tersebut. Jika sebagian sel elektrolisis disusun berdasarkan seri atau arus listrik dalam jumlah yang sama, termasuk jumlah muatan listrik yang sama juga. Sehingga rumusannya W1 berbanding W2 sama dengan E1 berbanding E2. Baiklah anak-anak, kita lihat contoh soal pada hukum Faraday 1. Budi menyepuk kunci yang terbuat dari logam besi dengan tembaga sesuai dengan rangkaian elektrolisis di samping. Nah, proses penyepuhan kunci dengan tembaga. Bila pada penyepuhan tersebut massa tembaga yang diinginkan Budi mengendap sebesar 4 gram, dengan lama penyepuhan 30 menit, berapakah kuat arus yang harus digunakan Budi? Nah, di sini yang diketahui adalah pertama, massa tembaga yang diinginkan yaitu sebesar 4, jadi W sama dengan 4. Kemudian waktunya 30 menit. 30 menit ini berarti diubah ke dalam detik menjadi 180 detik. Kemudian massa ekivalennya karena AR tembaga itu adalah 62,5, maka massa ekivalennya 31,75. Sehingga yang ditanyakan adalah kuat arus yang harus digunakan Budi, yaitu I sama dengan 4 kali 96.500 dibagi 31,75 dikali 180. Sehingga kuat arus yang harus digunakan Budi pada peristiwa penyepuhan kunci besi dengan tembaga sebesar 67,54 ampere. Baiklah anak-anak, kita simpulkan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, hukum Faraday merupakan hukum yang menjelaskan hubungan kuantitatif energi listrik yang digunakan pada peristiwa elektrolisis dengan jumlah massa yang diendapkan. Kedua, hukum Faraday terbagi menjadi hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Anak-anak, mengenai materi kelas 12 yaitu tentang hukum Faraday. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.